Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tony Haryanto, yang akan senantiasa membagikan video-video positif, video-video motivasi, inspirasi, dan juga edukasi. Mudah-mudahan bisa merubah hidup Anda menjadi jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat. Untuk itu, simak terus video saya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara saya agar bisa mendapatkan sebuah motor, ya. Motor yang saya dapatkan ini benar-benar begitu ajaib dengan cara saya sendiri, ya. Nanti akan saya sharingkan kepada teman-teman, ya. Namun sebelumnya saya ingin teman-teman semua membuka pikiran Anda, membuka wawasan, membuka mindset teman-teman semua agar mari kita belajar bersama di sini, ya. Jadi saya bukan bermaksud menggurui. Jadi saya di sini ingin berbagi pengalaman, ya, berbagi pengalaman, berbagi tentang apa yang pernah saya alami, ya. Kemudian saya ingin men-sharingkan di sini, ya, kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan dan bisa teman-teman praktekkan bisa segera terwujud seperti apa yang sudah saya alami, seperti apa yang sudah saya rasakan. Untuk itu, simak terus video saya sampai selesai. Ya, di sini saya akan secara detailkan, ya, untuk membahas tentang apa yang sudah saya alami, yaitu ketika saya ingin mempunyai sebuah motor, ya. Nanti silahkan teman-teman bagi yang ingin sama dengan saya, misalkan teman-teman ingin juga motor atau mungkin mobil ataupun juga rumah, monggo silahkan nanti teman-teman bisa dipraktekkan kurang lebihnya, ya. Nanti kurang lebihnya bisa Anda lihat, Anda simak sendiri di video-video ini, ya. Ya, jadi begini teman-teman. Anda percaya bahwa setiap benda itu saya merasa itu ada rohnya, ada ruhnya, ya. Baik itu uang, baik itu kendaraan, motor, mobil, dan juga rumah, ya. Itu bagi saya pribadi itu ada rohnya, ada ruhnya di situ, ya. Jadi ketika teman-teman ketika naik kendaraan, naik sepeda, bahkan naik mobil ataupun motor, itu jangan sampai teman-teman itu merasa begini. Ketika kendaraan itu mungkin tidak layak, ya, tidak layak bagi Anda, itu jangan sampai Anda mengeluh. Anda mengeluh bahwa wah, motor ini sudah butut, motor ini sudah tidak layak untuk saya naiki, ya. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Yang saya ceritakan tadi bahwa setiap benda itu mempunyai ruhnya, ya. Jadi ketika kita mencaci ataupun kita mengolok-olok tentang apa yang sudah membantu kita, apa yang sudah membersamai kita, itu baiknya jangan sampai kita ucapkan kemudian kita olok-olok, ya, benda itu, benda yang kita saat ini masih kita butuhkan, ya. Jangan sampai kita bilang, ah, motor ini nggak layak lagi, sudah waktunya ini dijual, waktunya ini ganti, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi walaupun teman-teman ketika ingin ganti dengan yang lain, ganti dengan kendaraan baru, itu usahakan tetap teman-teman menjaga, merawat dengan sebaik mungkin apa yang sudah teman-teman dapatkan ini, ya. Apa yang sudah teman-teman saat ini miliki. Mungkin saat kehujanan atau mungkin terkena kotor, itu benar-benar dirawat, kita sayangi, ya. Karena itu tadi ada ruhnya, ya. Ketika kita bisa benar-benar merawat dan membersihkan, kita memandikan, bahkan bisa dipoles sampai benar-benar tampil begitu menawan, ya. Nah, itu kita bisa mensyukuri ini loh, barang ini walaupun dalam hati, ya, walaupun mungkin kurang nyaman kita naiki untuk berkendara, mungkin kurang nyaman, tapi tetap kita rawat, tetap kita jaga, ya. Jadi seperti itu. Jangan sampai nanti ketika ada kendaraan yang mungkin kurang layak, itu kita cemooh. Nah, itu jangan sampai. Jadi kenapa? Karena setiap
kendaraan-kendaraan yang kita mau mensyukuri, ya, walaupun bagaimanapun keadaannya itu kita mensyukurinya, kita rawat. Nah, itu insya Allah itu nanti akan mendatangkan rezeki-rezeki yang lain untuk kita. Ruhnya kendaraan itu bisa jadi ikut mendoakan agar kita bisa mendapatkan yang mungkin lebih baik, ya, lebih baik lagi dari apa yang kita miliki saat ini. Jadi ketika kita mensyukuri apa yang saat ini sudah kita miliki, ya, saat ini apa yang sudah kita punyai, kita syukuri, kita jaga, kita rawat benar-benar, ya, itu nanti insya Allah ketika kita menginginkan yang lebih baik dari ini, ya, tanpa harus kita kasarannya menyakiti ataupun mencemooh yang sudah kita miliki, ya, insya Allah nanti Allah akan datangkan yang jauh lebih baik lagi, ya. Jadi begini, saya ceritakan dulu ya untuk pengalaman saya kemarin, ya. Jadi pada saat itu di rumah ada 3 motor, ya, 3 motor. Yang satu untuk istri saya yang untuk bekerja, kemudian punya saya sendiri, dan yang satunya itu motor dari kantor, ya, fasilitas dari kantor. Karena yang sering saya pakai ini pada saat itu jarang sekali ya saya pakai, ya, karena saya sudah ada motor dari kantor, ya. Jadi motor yang biasa saya pakai sehari-hari itu jarang lagi saya pakai. Nah, karena jarang saya pakai ini, maka saya pasrahkan kepada saudara yang memang benar-benar membutuhkan motor, ya. Nah, jadi tinggal 2, ya, kendaraan istri saya untuk kerja dan juga kendaraan dari kantor. Nah, begitu berselangnya waktu, saya memang pada saat itu ingin resign, ya. Saya resign dari pekerjaan saya. Pada saat itu saya memang sudah berniat, sebenarnya sudah jauh-jauh hari sudah saya rencanakan bahwa saya akan resign, ya. Pada saat waktu yang ditentukan saya resign, dan mau tidak mau pasti kendaraan itu saya kembalikan ke kantor lagi, ya, seperti itu. Tapi sebelum saya mengembalikan motor tadi yang dari kantor tadi, saya bilang gini, nanti bisa teman-teman praktekkan juga, ya, mungkin dengan bahasa lain silahkan. Saya bilang begini dengan motor yang sering saya pakai untuk kegiatan di kantor maupun sehari-hari itu, ya. Jadi saya bilang begini, terima kasih kamu sudah menemani saya, terima kasih kamu sudah mengantarkan saya kemana saja saya butuh, kamu selalu menemani saya. Saya bilang gitu, saya benar-benar membuat seolah-olah dia ini memang makhluk hidup gitu loh. Saya seolah-olah merasakan dia itu punya ruh. Nah, jadi saya benar-benar bicara dengan motor tersebut. Saya bilang, terima kasih kamu sudah mengantarkan anak istri saya, ya, kemana-mana. Kamu selalu mengantarkan. Dengan kamu hidup saya lebih mudah, ya, perjalanan saya kemana-mana pun itu lebih mudah karena kamu, ya. Itu tadi poinnya, kita berterima kasih dulu, ya, kita berterima kasih pada motor tersebut, terima kasih, ya. Lalu kemudian saya mengikhlaskan, saya merelakan, ya, walaupun sebenarnya memang bukan milik saya, tapi saya merasa begini, setelah saya berterima kasih, saya kemudian bilang, jadi saya ikhlaskan kamu, saya ridho kamu kembali lagi ke tempat asalmu dari yang sebelum kamu bersama saya ikhlas, saya ridho, saya menerima dengan lapang dada, kamu kembali lagi ke tempat asalmu, ya. Dan saya minta, tolong ganti dengan motor yang lain, gitu, ya. Saya minta lagi, dan mohon tolong kamu ganti dengan temenmu yang lain, motor yang lain untuk menemani saya, ya, gitu, ya. Jadi yang pertama berterima kasih, kita terima kasih dulu, ucapkan terima kasih karena sudah membersamai kita. Kemudian yang kedua, saya ikhlas, saya ridho, saya terima
jika kamu harus kembali lagi ke tempat asalmu. Yang ketiga, saya mohon mudah-mudahan kamu bisa mengantarkan lagi temanmu yang lain atau motor yang lain untuk bisa membersamai saya. Nah, teman-teman tahu apa yang terjadi setelah itu? Nah, sebelum motor itu kembali saya kembalikan, ya, sebelum benar-benar saya kembalikan pada waktunya itu alhamdulillah saya dapat transferan. Saya dapat transferan itu sekitar 10 juta. Nah, saya dapat transfer 10 juta dan saya juga nggak menduga, saya tidak sama sekali tidak menduga dapat transferan itu. Dan setelah saya cross check, ternyata transferan itu berasal dari kantor saya, ya, perusahaan saya yang sebelumnya itu saya bekerja sebagai ucapan terima kasih. Masya Allah, saya pun tidak menduga ya bahwa ketika saya resign itu ternyata masih ada uang penghargaan, ya, uang penghargaan itu, dan alhamdulillah uang 10 juta tadi bisa saya belikan motor walaupun second. Nah, itu pengalaman dari saya yang Masya Allah sangat luar biasa ya. Nah, itu bisa teman-teman jadikan referensi ataupun bisa teman-teman jadikan bahan untuk ketika teman-teman menginginkan sesuatu benda, menginginkan sesuatu barang, ya, barang yang lama, jangan sampai teman-teman itu mengolok, ya, mencaci seperti itu. Jadi apapun itu, kita selama ini tidak bisa kita pungkiri bahwa barang itu sudah berjasa kepada kita, ya, benda itu, barang-barang itu sudah menemani kita, membuat aktivitas kita lebih mudah, lebih lancar. Nah, seperti itu, ya. Jadi itu pengalaman dari saya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mempraktekkan, ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Nanti misalkan teman-teman yang ingin ganti mobil, misalkan ganti mobil atau mungkin ganti rumah, ya. Nah, itu silakan teman-teman praktekkan, ya. Bahkan uang pun juga bisa. Insya Allah bisa. Uang itu ketika teman-teman bicara dengan uang itu amati, ajak ngobrol, ya. Wah, kayak orang gila, Mas. Ya, memang seperti itu gitu loh, ya. Memang kadang itu hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita, oleh akal sehat kita, itu bisa menjadi keajaiban. Nah, itu ya. Jadi nggak apa-apa selama itu masih kita tidak menyalahi aturan, kita menyalahi orang lain. Toh ini kan buat diri kita sendiri, ya kan? Nah, itu teman-teman silahkan, ya, silahkan teman-teman ajak ngobrol benda, barang, dan itu nanti minta juga ajak teman-teman kalian, ajak benda-benda yang sejenis kalian untuk mengganti, ibaratnya seperti itu ya. Jadi menggantikan kamu untuk membersamai saya, ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita membuat benda ataupun barang yang kita miliki tadi merasa, wah, aku sekarang sudah tidak dipakai lagi. Nah, misalkan tidak digunakan lagi, ataupun mungkin benda tersebut memang sudah tidak layak, itu sebaiknya tetap kita bicara dengan barang tersebut bahwa kamu sudah sangat bermanfaat, kamu sudah sangat berjasa bagi saya, ya. Kamu waktunya istirahat, atau mungkin kamu saatnya saya berikan kepada orang yang mungkin lebih membutuhkan. Nah, itu kan kata-katanya lebih baik lagi, ya, daripada kita kamu sudah tidak layak saya pakai, kamu sudah jelek, kamu sudah kusam, misalkan seperti itu. Nah, jadi jangan sampai seperti itu, ya. Silakan teman-teman yang ingin mempraktekkan, ya, silakan. Kurang lebihnya tadi kita bilang terima kasih, kemudian kita bilang ikhlas, kita ridho, ya, atas jika harus kembali lagi. Kemudian yang ketiga, kita mohon untuk dia datangkan walaupun ya, ini ingat ya, walaupun nanti tetap
yang mendatangkan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita yakin bahwa Allah yang mendatangkan. Tapi ini hanya perantara saja ya. Kita mengucapkannya sebagai perantara. Mudah-mudahan kamu bisa datangkan pengganti dari kamu ya. Kamu bisa mengajak temanmu menggantikan kamu untuk membersamai saya ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya, bisa dipahami ya teman-teman semua ya. Tetap kita mintanya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ini hanya kita sebagai ruhnya, kita bicara dengan ruh, benda yang kita miliki, yang kita ingin ganti dengan yang lebih baik lagi ya. Itu saja dari saya. Video-video saya yang lain silahkan teman-teman tonton juga. Insya Allah semuanya bermanfaat, semuanya positif ya. Mudah-mudahan bisa merubah hidup teman-teman yang lebih baik lagi, lebih dahsyat ya, dengan jurus-jurus yang selama ini mungkin kita tidak dapatkan dari sekolah, dari ilmu-ilmu yang akademis yang lain ya, yang mungkin kita belum dapatkan. Ini pengalaman dari saya, silakan bisa dipraktekkan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan apa yang teman-teman inginkan, apa yang menjadi teman-teman harapkan ya, mempunyai rumah, mempunyai mobil, motor ataupun uang ya, silahkan apa saja, mudah-mudahan bisa segera terwujud. Jika teman-teman merasa video-video saya bisa bermanfaat dan bisa mengubah hidup Anda menjadi jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat, silahkan teman-teman subscribe dan juga tulis di kolom komentar ya, doa-doa apa saja yang ingin kita aminkan ya. Doa terbaik teman-teman mudah-mudahan bisa segera terwujud ya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.